Shalom buat saudara kami, sahabat kami dimanapun saya ini berada. Kita masuk buat malam hari ini untuk mesbah keluarga dan pembacaan firman kebenaran Tuhan. Kami mengundang setiap kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan untuk mesbah keluarga ini. Sebelumnya kita angkat pujian kita, Hanya Dekat Allahku. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami rasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tetap turun atas kami, atas keluarga-keluarga kami, atas sahabat-sahabat kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman kebenaran Tuhan. Untuk itu ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami yang berada di sini, begitu juga keluarga dan sahabat kami, walaupun di mana mereka berada ya Bapa. Tetap Tuhan satukan kami dalam kasih Tuhan, dan berikan pencerahan pengertian bagi setiap kami ya Bapa, agar firman yang kami baca,
agar firman yang kami dengar ya Bapa, kami dapat memahami dan mengerti. Kiranya firman yang kami baca ya Bapa dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di atas semuanya ya Bapa, ampunkan segala pelanggaran, salah dan dosa kami, agar senantiasa kami tetap layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Untuk perjanjian baru kita sampai perjanjian lama dulu ya. Kita sampai kepada imamat ya. Malam ini kita sampai kepada imamat 1. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemak di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, sekarang kita seterusnya untuk perjanjian baru kita sampai kepada Kisah Para Rasul 2 ya. Lanjutkan aku. Kisah Para Rasul 2 ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigi dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang terdekat, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati,
dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anak kamu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah membaca 2 pasal, yaitu 1 pasal dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat, dan kita telah menyelesaikan kitab Keluaran. Dan di Perjanjian Baru kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi Kisah Para Rasul pasal 2 ini menceritakan tentang Pentakosta, ya. Pentakosta yaitu 50 hari setelah kebangkitan Yesus, ya. 40 hari Yesus ada bersama murid-murid setelah kebangkitannya. Kemudian dia terangkat ke sorga, dan 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga, maka turunlah Roh Kudus. Jadi Pentakosta itu di Perjanjian Baru adalah pencurahan Roh Kudus. Allah bekerja dan melakukan karyanya di bumi ada dalam suatu rancangan dan rencana yang terperinci, dan itu sudah dirancangkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan.
kita melihat ya dari seluruh perjalanan dan cerita tentang Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ada suatu benang merah yang sambung terus menerus sampai kepada satu titik nanti kedatangan Yesus kedua kali. Jadi setelah Yesus mati dan bangkit dan terangkat ke surga, turun Roh Kudus, dan ini sudah dijanjikan oleh Yesus kepada murid-murid. Jadi sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkumpul dengan murid-murid. Sebelum menjelang dia ditangkap, Yesus berkata bahwa akan ada penolong, yaitu Roh Kudus yang diutus untuk menyertai dan memberikan kuasa dan karunia kepada para murid untuk melanjutkan pekerjaan Yesus di bumi, karena Yesus sudah terangkat ke surga. Jadi Roh Kuduslah sekarang ada di tengah-tengah kita, dan setiap kita yang percaya kepada Yesus sudah menerima Roh Kudus dan ada dalam hati kita, ya, dalam diri kita. Tapi kadang-kadang kita tidak merasakan itu karena kita tidak peka terhadap pimpinan dan tuntunan yang Tuhan rancangkan dalam diri umat percaya. Jadi marilah kita senantiasa merasakan kehadiran Roh Kudus itu dalam diri kita. Yesus sendiri berkata bahwa kamu akan menerima Roh Kudus dan Dia tinggal di dalam hatimu. Ya, jadi jika hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, akan ada kuasa, akan ada karunia. Dikatakan tadi kan, Roh Kudus akan memberikan karunia kepada orang yang menerimanya. Oleh karena itu, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada Kisah Para Rasul pasal 2 ini, apa yang terjadi? Para murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing, dan ada di sana berkumpul orang Mesir, orang Arab, orang Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya. Semua mereka mengerti. Berarti ada suatu terjadi mujizat yang luar biasa ketika para murid berbicara. Mereka mengerti dalam bahasa mereka masing-masing, ya. Dan itu adalah suatu mujizat. Jadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka akan terjadi mujizat dan karunia-karunia daripada Roh Kudus. Dan ini jelas sekali ketika para murid itu menerima kuasa Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang kita baca tadi di sini. Ada yang tidak percaya dan mengatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis, dan Petrus menyangkal itu. Dan bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring berkata, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang ada di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang engkau sangka, karena hari baru pukul 9. Apa yang dialami oleh para murid ini ketika tadi Mama katakan bahwa di awal tadi Mama katakan segala pekerjaan Tuhan itu ada suatu rancangan dan rencana Allah. Apa yang terjadi, yang dialami oleh para murid pada hari Pentakosta, penerimaan Roh Kudus ini, pencurahan Roh Kudus ini, dan sudah dijelaskan oleh Yesus pada murid-murid sebelum dia ditangkap dan mati dan naik ke surga. Ini juga sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Joel. Tadi dikatakan, kata Petrus, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Joel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ya, jadi Allah mencurahkan Rohnya ke atas semua manusia.
pada anak laki-laki dan perempuan, mereka akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, ya, dan mendapatkan orang tua akan bermimpi. Hamba-hambaku perempuan dan laki-laki akan menerima pencurahan Roh Kudus pada saat itu, dan mereka akan bernubuat. Ini semua adalah karunia-karunia Roh Kudus, tentang mimpi, tentang bernubuat, tentang penglihatan, mukjizat. Ini semua adalah karunia dari Roh Kudus. Untuk apa gunanya? Untuk membantu pekerjaan para umat, para hamba Tuhan, kepada orang-orang percaya, supaya melalui karunia ini dengan secara kuasa daripada Tuhan boleh diberitakan Injil dan diberitakan firman Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa. Kata Yesus, janganlah tinggalkan Yerusalem. Ketika engkau akan menerima Roh Kudus, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita bisa bersaksi dan memberitakan Injil adalah karena pertolongan apa? Pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa yang dianugerahkan Allah kepada umatnya untuk dapat menyaksikan Allah. Ya, jadi bukan menyaksikan diri kita sendiri, tapi menyaksikan Allah dan menyaksikan karya-karya Allah dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga kita, sehingga kita boleh bersaksi. Itu guna daripada karunia itu. Ya, jadi terpujilah Tuhan, setiap orang yang percaya dan menerima Roh Kudus akan diberikan Tuhan karunia masing-masing. Jadi karunia berbeda sesuai dengan keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan kerjakan dalam diri seorang itu, Tuhan akan bekerja melalui kuasa Roh Kudus, melalui karunia-karunia yang mereka terima. Jadi jangan takut untuk bersaksi, jangan takut untuk memberitakan Injil, karena penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus akan ada dalam orang-orang percaya, dan kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan rancangkan dalam kuasa Roh Kudus di dalam setiap orang dan setiap masing-masing dan setiap keluarga-keluarga. Ya, jadi terpujilah Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita dengan rencana dan waktu Tuhan, dan kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam keluarga-keluarga kita, sehingga keluarga kita boleh dipakai menjadi saksi sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita baca pada hari ini adalah suatu rencana dan perjalanan karya Tuhan di bumi. Dan tentang diri Yesus sendiri sudah dibuatkan dalam kitab Mazmur melalui Nabi melalui siapa tadi? Daud. Ya, Daud. Jadi ada satu rancangan dari mulai kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru selesai nanti. Semua ada suatu benang merah yang saling berkaitan, dan semua pusatnya adalah kepada Yesus. Ya, kepada Yesus, bagaimana rencana Allah bagi umatnya di dalam Yesus Kristus untuk agar manusia mendapatkan keselamatan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan dengan kuasa firman-Nya dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita masing-masing dan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita angkat pujian kita, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau
kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Yesus dan juga Roh Kudus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama di rumah ini ya Tuhan, untuk melaksanakan mesbah keluarga, untuk menyembah nama-Mu, dan untuk membaca firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau membantu kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat beraktivitas dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja dan sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati rumah tangga ini ya Tuhan. Khususnya kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami, yaitu papi dan mami. Kiranya Engkau menjauhkan mereka dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis, dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama virus corona. Bentengilah mereka dengan tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang, dan juga rezeki, dan juga kesabaran dan ketabahan untuk mengajari kami dan untuk mendidik kami anak-anak mereka semua ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami semua, anak-anak papi dan mami. Kiranya Engkau memberkati mulai dari kami yang masih berada pada fase pendidikan kami ya Bapa. Engkau berikanlah kami kepintaran dalam pendidikan kami, agar kelak kami dapat menjadi orang-orang yang sukses ya Tuhan, yang bisa membanggakan kedua orang tua kami, dan bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia, bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia, dan bisa mengenalkan nama-Mu kepada orang yang belum mengenal-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati Kak Dian dan Bang Ariel serta keluarga mereka ya Tuhan. Engkau juga memberkati Kak Tania dan Bang Andre serta keluarga mereka ya Bapa. Engkau juga memberkati keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang dekat maupun yang jauh, yang berada di dalam kota Medan maupun di luar kota Medan. Kiranya Engkau satukanlah kami semua dalam kasih-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau jauhkan kami semua dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis, dan juga dari segala penyakit ya Tuhan. Terutama juga jauhkan kami semua dari virus corona ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau berikanlah kami kesehatan, umur yang panjang, dan juga rezeki ya Bapa. Ya Tuhan, telah berbulan-bulan ya Bapa, virus corona telah melanda di dunia ini ya Tuhan, terutama negara Indonesia ini ya Bapa. Ya Bapa, kami sangat mohon kepadamu ya Tuhan, agar cepat Engkau akhiri pandemi virus corona ini ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kegiatan kami dan aktivitas kami kembali normal seperti pada biasanya Tuhan. Ya Bapa, bagi tenaga-tenaga medis ya Tuhan, Engkau berikanlah kekuatan dan kesehatan Tuhan dalam menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Engkau berikanlah kekuatan kepada mereka Bapa. Ya Bapa, bagi pasien-pasien ya Tuhan yang positif corona ya Tuhan, Engkau jamahlah tubuhnya, Engkau sembuhkanlah ia dari penyakit ini ya Tuhan. Ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit ya Tuhan, apapun itu penyakitnya, Engkau sembuhkanlah penyakit mereka semua dari obat-obat yang mereka minum ya Tuhan. Bapa, kami juga tetap mendoakan bangsa kami dari segala aspek ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap berperan, campur tangan, melindungi bangsa kami, khususnya Bapa dalam bidang sosial dan ekonomi. Ketahui Bapa, dampak pandemi ini sungguh berpengaruh dalam sosial ekonomi kami. Kiranya telah Tuhan yang menjaga kami, menjauhkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang akan membuat kacauan, tindakan-tindakan kerusuhan yang dapat memecah belah bangsa ya Bapa. Kami juga berdoa sisi ekonomi Bapa, biarlah kiranya segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk membiayai penanganan terhadap COVID ini, tetaplah Tuhan campur tangan, Tuhan yang menggerakkan hati-hati orang untuk dapat berperan serta aktif dalam negara ini Bapa. Juga Bapa, kami doakan pejabat-pejabat yang mengambil bagian dalam setiap keputusan yang terkait dalam bangsa kami ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menjamah mereka, turut serta Bapa menaungi mereka, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang bertujuan bagi kesejahteraan rakyat. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dari rumah ini, dari keluarga ini, ke hadapan-Mu, di hadapan tahta-Mu, surga-Mu yang mulia, ke tempat maha kudus-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau memandang kami dari surga-Mu Tuhan, tempat ini, sehingga kami boleh merasakan kasih, kebaikan, kemurahan-Mu tercurah di tempat ini Tuhan, dan dapat Tuhan terjadi atas apa yang Tuhan rancangkan bagi seluruh apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami dan bagi keluarga-keluarga dan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan atas perjalanan kami beberapa hari dari Kisaran, dan kami telah sampai di rumah ini dalam keadaan sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala penyertaan dan pertolongan-Mu. Engkau memberkati anak kami Ariel dan Dian yang ada Kisaran Tuhan. Berkati keluarga dan rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan di dunia, denominasi apapun ya Bapa, karena Engkau adalah kepala gereja. Bapa, biarlah gereja Tuhan menjadi saksi-Mu yang menyuarakan suara kebenaran dan yang menyuarakan suara keadilan dan kehendak Tuhan bagi dunia ini Tuhan. Sehingga melalui gereja terpujilah nama-Mu dan boleh disaksikan atas kasih kuasa dan kehendak-Mu bagi dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati para hamba-Mu seluruhnya Tuhan, pendeta, para pengerja dan pelayan, dan juga pertua, diaken dan emeritus dari seluruh gereja-gereja Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati ekonominya Tuhan, Kau berkati seluruh anak-anaknya dan keluarganya, sehingga mereka boleh merasakan kasih pertolongan-Mu senantiasa bagi para hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dan keluarga kami yang terkena imbas COVID ini Tuhan. Biarlah Kau memberkati dan pemulihan terjadi Tuhan. Kiranya kebaikan dan kemurahan-Mu turun atas keluarga-keluarga kami Bapa, sehingga kami boleh merasakan lawatan dan pemulihan atas keluarga-keluarga yang ada di bumi. Dan melalui keluarga-keluarga ini Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu juga berdoa buat Bapak kami, berikanlah kesehatan dan umur panjang. Buat anak-anak hamba-Mu yang sudah berkeluarga, berkati rumah tangganya Tuhan, pekerjaannya, dan seluruh doa-doa permohonannya Tuhan, biarlah Engkau kabulkan segala harapan dan doanya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Berikanlah damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu senantiasa memenuhi keluarga anak kami dan menantu-menantu kami Bapa. Kau memberkati Taro dan Lionel Tuhan, masa depannya ada dalam tangan-Mu. Pertolongan kasih dan penyertaan serta pembelaan-Mu turun atas kedua putra hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan istirahat untuk tidur. Kiranya Kau menyertai kami dalam tidur kami dan bangun besok pagi dalam keadaan sehat, dan kami merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam ini. Engkau sempurnakan doa kami Tuhan, karena kami bermohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan, saudaraku, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama boleh melakukan mesbah keluarga. Kita mendengarkan firman Tuhan, firman yang boleh mengajar, mendidik, dan memperlengkapi kita untuk mengenal Allah dan mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita pribadi lepas pribadi dan dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Kiranya kuasa, kemurahan, dan kebaikan Tuhan turun atas keluarga, karena melalui keluarga Tuhan bekerja, melalui keluarga Allah berkarya. Dan kiranya jika keluarga kita kuat, kota kuat, dan negara kita kuat. Jayalah Indonesia. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa.